Dia bukan hanya pelatih, melainkan juga figur yang membawa harapan baru. Dia menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Sintayong memberikan kita kebanggaan sebagai bangsa. Mari kita ucapkan bersama, terima kasih Coach Sintayong. God lovers, apa kabar? Mari kita mulai dengan sebuah refleksi. Pernahkah kalian merasa kecewa ketika seseorang yang kalian kagumi yang sudah memberi begitu banyak, tiba-tiba digantikan? Perasaan seperti itu sedang dirasakan banyak penggemar sepak bola Indonesia pasca pemberhentian Sintayong asal Korea Selatan sebagai pelatih timnas dan penunjukan Patrick Kluivert asal Belanda sebagai penggantinya. Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena STY dianggap telah membawa angin segar untuk sepak bola kita. Dalam 5 tahun, dia membuat kita percaya bahwa mimpi-mimpi besar bukan hanya sekadar khayalan. Peringkat FIFA Timnas naik dari 173 ke 127. Kita menyaksikan pencapaian seperti 16 besar Piala Asia, semifinal Piala Asia U23, dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semua itu, rasanya hanya pantas jika kita berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Dia bukan hanya pelatih, melainkan juga figur yang membawa harapan baru. Di tengah skeptisisme dan kritik, dia menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Sintayong memberikan kita kebanggaan sebagai bangsa. Mari kita ucapkan bersama, terima kasih Coach Sintayong. Namun, meskipun kontribusinya luar biasa, tidak ada pemimpin yang sempurna. STY juga menghadapi kritik. Ada isu soal pilih kasih dalam seleksi pemain, keputusan yang dianggap lebih memprioritaskan anak emas, sementara pemain berbakat lainnya merasa diabaikan. Ada juga tantangan dalam komunikasi. Selama 5 tahun di Indonesia, STY masih mengandalkan penerjemah. Di lapangan dan ruang ganti 4 bahasa digunakan, yaitu bahasa Korea, Indonesia, Inggris, dan Belanda. Bayangkan betapa rumitnya situasi ini, terutama ketika lebih dari separuh pemain berbicara bahasa Belanda dalam keseharian. Di sisi lain, mari kita pahami bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menghadapi tekanan besar. Memimpin organisasi sebesar itu bukanlah tugas mudah. Ketika mereka memilih untuk mengganti STY dengan Patrick Kluivert, keputusan ini tidak lepas dari risiko dan kritik. Pendukung STY meramaikan media sosial dengan tagar STY stay, bahkan ada seruan ET out dan ARY out sebagai bentuk protes terhadap Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Kita sangat menghargai sikap protes pencinta sepak bola Indonesia. Ini pertanda dan bukti kecintaan dan nasionalisme kita terhadap negara bernama Indonesia. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita sudah benar-benar memahami kompleksitas situasi ini? Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Sebagai manusia, kita cenderung menghakimi hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tanpa memahami sepenuhnya alasan di balik sebuah keputusan. Lalu, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Sebelum kita buru-buru menolak, mari kita kenali lebih jauh. Patrick Kluivert adalah legenda sepak bola Belanda. Sebagai pemain, dia pernah membela tim-tim besar seperti Ajax, AC Milan, Barcelona, dan Newcastle United. Dia mencetak lebih dari 200 gol sepanjang karirnya, termasuk gol kemenangan untuk Ajax di final Liga Champions tahun 1995 saat usianya baru 18 tahun. Sebagai pelatih, Kluivert memiliki pengalaman memimpin akademi sepak bola Barcelona yang dikenal menghasilkan pemain kelas dunia seperti Lionel Messi, Xavi, dan Iniesta. Dia juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda yang mencapai semifinal Piala Dunia 2014. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki wawasan, taktik, dan kemampuan membangun tim, khususnya dalam mengembangkan pemain muda. God lovers, dalam Kolose 3 ayat 13, kita diajarkan saling bersabar dan saling mengampuni. Artinya, kita dipanggil untuk memberi kesempatan kepada orang lain, bahkan jika mereka belum membuktikan diri. Patrick Kluivert adalah sosok baru yang membawa visi baru. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk mendukung, bukan mencemooh. Namun, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Kritik yang membangun diperlukan untuk mendorong kemajuan. Tapi kritik tanpa dasar hanya akan menjadi batu sandungan. Dalam Matius pasal 7 ayat 1-2, Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi." Sekadar bahan untuk introspeksi kita. Bukankah kita kadang terlalu cepat menghakimi tanpa memahami keseluruhan cerita? Keputusan untuk mengganti pelatih mungkin terasa mengecewakan. Tetapi hidup selalu tentang perubahan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Untuk itu, waktu untuk STY telah berlalu. Dan sekarang adalah waktu untuk memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert. Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung timnas kita. Apapun yang terjadi, dalam Roma 12 ayat 12, kita diajarkan untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Mari kita berdoa agar Patrick Kluivert berhasil membawa timnas kita ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelum kita akhiri, izinkan saya meninggalkan pesan ini. Perubahan adalah peluang, bukan ancaman. Jangan biarkan kecewa dan kritik yang tidak sehat menghalangi kita melihat masa depan yang lebih baik. Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk mendatangkan kebaikan. Dukungan dan doa kita adalah bagian penting dari perjalanan ini. Saya Apolonius Lase, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.